Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal TKP ya teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran. Jaga kondisinya teman-teman ya, karena kita sedang di fase tes SKD TA 2024 di tes CPNS kali ini. Oke, langsung aja di soal yang pertama. Anda merupakan seorang petugas pendaftaran di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas. Suatu hari, datang kakek tua yang didampingi anaknya meminta pelayanan kesehatan rawat jalan yang biasa tanpa harus mengantri, dan saat itu situasi ruang tunggu penuh dengan orang dengan berbagai tingkat kedaruratan hingga sesak dan panas. Sikap Anda adalah A. Meminta pertimbangan atasan Anda, B. Mendahulukannya karena iba dengan si kakek, C. Memintanya mengambil antrian dan menunggu untuk dipanggil, D. Memintanya memberi alasan untuk didahulukan sembari menjelaskan prosedur aturan yang berlaku. Kemudian E. Menyarankannya untuk pulang dan datang esok hari dengan menjelaskan bahwa kakek tak perlu didampingi anaknya. Oke, dengan option yang tadi, maka nilai yang paling tinggi ada di option C. Memintanya mengambil antrian dan menunggu untuk dipanggil. Oke, perlu teman-teman ketahui sendiri, tes karakteristik pribadi ini yang bertema pelayanan publik itu bermaksud untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa baik karyawan mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan ramah terhadap rekan kerja, klien, atau publik yang terlibat dalam kegiatan kantor. Oke, ada beberapa indikator ya penilaiannya. Memang diperlukan empati dan kepedulian terhadap pelanggan. Di sini mungkin salah satunya yaitu mendahulukan ya karena iba dengan si kakek. Itu ada nilai-nilai empati. Tapi jangan lupa dengan indikator lainnya yaitu profesionalisme ya teman-teman ya. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan prosedur, oke? Dan bisa dilihat dengan keywordnya dia melakukan pelayanan rawat jalan biasa. Sedangkan mungkin di ruang tunggu yang lain ada orang dengan berbagai tingkat kedaruratan yang memang harus didahulukan ya teman-teman. Kalau di dunia kesehatan, ya istilahnya mungkin ada nilai-nilai untuk kedaruratan ya teman-teman ya. Jadi nilai paling tinggi ada di option C, memintanya mengambil antrian dan menunggu untuk dipanggil. Karena itu proseduralnya ya. Lanjut ke soal nomor 2. Anda adalah seorang customer service di suatu rumah sakit. Saat sedang bekerja, Anda kedatangan seorang kakek tua yang menjelaskan bahwa cucunya sedang sakit. Kemudian dia bertanya tentang prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk persyaratan rawat inap cucunya. Anda sudah menjelaskan tentang prosedur penggunaan BPJS beberapa kali kepada kakek tua dengan bahasa yang mudah dimengerti. Namun sepertinya kakek tua tersebut masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS. Sikap Anda adalah, oke, langsung aja kita lihat keywordnya. Anda sudah menjelaskan prosedur penggunaan BPJS beberapa kali di sini. Lalu, kalau kita mau langsung baca ke pertanyaannya, kakek tua tersebut kebingungan. Sikap Anda adalah apa? Jadi kalau misalnya soalnya terlalu banyak, kita bisa meringkas soal tersebut dari kalimat-kalimat terakhir ya teman-teman. Lalu kita lihat optionnya. A. Menjelaskan secara detail tahapan-tahapan berkaitan dengan prosedur penggunaan BPJS. B. Meminta rekan kerja lainnya untuk menjelaskan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan kepada kakek tua tersebut. Nah ini poinnya kenapa paling kecil ya teman-teman. Karena dia lari dari tanggung jawab. Sedangkan job desk dia, yaitu rincian kerja dia, seharusnya dia itu menjelaskan prosedur penggunaan BPJS tersebut karena dia customer service ya teman-teman, makanya nilainya paling kecil karena dia lepas tanggung jawab. Optional ketiga yang C yaitu menjelaskan kembali secara perlahan-lahan dengan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami agar nenek tua tersebut, sorry ya di sini kakek tua ya, kakek tua tersebut mengerti apa yang Anda jelaskan. Ini poinnya ketiga. Yang D, meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya, kakek tua tersebut ya teman-teman. Nah, yang ini poinnya paling besar ya teman-teman. Dia tidak mengesampingkan aspek kesopanan profesional dan kesopanan di mana dia bisa menyampaikan informasi secara tepat dan akurat, tapi juga disampaikan dengan cara yang sopan.
Yang menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan kakek tua tersebut. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu proses pengurusan penggunaan BPJS Kesehatan dari awal sampai tuntas. Ini poinnya 4 ya teman-teman. Jadi yang paling besar poinnya yang D ya teman-teman. Lanjut soal yang kelima. Kelompok kerja biasanya terdiri dari berbagai latar belakang, suku, ras, agama. Dan saya merasa A. Takut untuk menjadi diri sendiri di dalam kelompok kerja. B. Tidak yakin untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. C. Percaya diri untuk menjadi diri sendiri dan tidak pernah bertentangan dengan anggota kerja yang lain. D. Berhati-hati untuk tidak bertindak dan berucap di dalam kelompok kerja. Atau E. Diterima jika saya mengikuti aturan dalam kelompok. Oke. Poin yang paling tinggi ada di pilihan C ya teman-teman, percaya diri untuk menjadi diri sendiri dan tidak pernah bertentangan dengan anggota kerja lainnya. Oke, di poin TKP ini ada poin kerjasama tim, oke, untuk meningkatkan layanan. Oke, dalam pelayanan publik sebagai ASN, kerjasama antar anggota tim sangat penting. Karyawan yang bekerja sama dengan rekan tim secara efektif akan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien ya teman-teman. Jadi nggak ada tuh masalah-masalah ego, terus masalah kurang percaya diri, atau masalah-masalah lainnya yang akan berakibat pada hasil pelayanan yang diberikan oleh seorang ASN. Oke teman-teman. Nah untuk saat ini demikian soal-soal TKP yang dibahas. Tunggu video-video lainnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, mendengarkan, dan belajar bersama di channel ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.